Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evans Alfahmi. Saya dari semester 4 jurusan Sistem Informasi dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung. Video ini adalah tugas praktikum 3 mata kuliah jaringan komputer. Jadi tugasnya adalah tentang jaringan. Yang nomor 1, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Ini saja. Menggunakan aplikasi paket tracer. Langkah pertama adalah menyiapkan 4 buah komputer. Kemudian 1 buah switch. Setelah itu kita hubungkan masing-masing komputer menggunakan kabel jaringan. Sini. Setelah semua dipasangkan kabel, lalu kita atur tiap-tiap komputer diberikan IP address. Dari PC0 dulu. Caranya adalah di bagian config, kemudian isi fast ethernet-nya. Di sini saya menggunakan IP 192.168.1.5. Kemudian PC1 Ethernetnya kita tuh 192.168.1.6 sama PC3 kita isi pada interface fast Ethernet kita isi 7. Sorry, ini harusnya P8. Nah, ini PC3. Nah, 192.108.1.7. Setelah itu kita cek koneksinya antar dari PC1 ke PC3 sukses, dari PC3 ke PC2 violet. Coba sekali lagi, masih violet, berarti ada kesalahan IP address 168. Sukses. Oke. Atau kita bisa menggunakan ping pada command prompt, ping 192.168.1.6, kemudian titik 7, kemudian titik 8, titik 6, 7, 8. Oke, bisa semua. Jadi yang topologi yang soal nomor 1 itu seperti ini konfigurasinya. Jadi ini diberikan PC0 diberikan 192.168.1.5. Kemudian PC1 6, PC2
isi 3 8. Nah, seperti ini. Kemudian soal kedua adalah buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Jadi dari 4 topologi ini, satu topologi ini dengan 4 buah komputer ditambahkan satu buah server HTTP. Misal saya taruh sini. Nantinya ini akan saya berikan IP 198.168.1.2. Kita ganti dulu namanya server HTTP. Kita bikin IP-nya dahulu. 92.208.1.2. Kemudian pada tab service kita hidupkan HTTP-nya, lalu indeksnya ini kita ganti. Edit welcome to Cisco Packet Tracer. Selamat datang di layanan HTTP server Evans. Ini misalnya Evans. Kemudian kita pasangkan kabelnya. Sudah hijau. Kalau sudah hijau, kita tes koneksi dahulu dari PC 1 ke server, dari PC 2 ke server, dari PC 3 ke server. Masih sukses. Lalu kita ambil contoh satu buah PC, kita buka desktop, kemudian web browser, kemudian di URL kita masukkan 192.168.1.2. Oke, akan terbuka selamat datang di layanan HTTP server Evans. Nah, jadi seperti ini. Maka kita coba di kasih 0 sama. Nah, bisa. Buka dan PC 2 terbuka. Jadi itu sebuah topologi yang jawaban dari soal nomor 2. Dengan satu HTTP server, 4 komputer ini bisa mengakses web layanan HTTP yang ada di server. Setelah itu kita lanjutkan ke nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Ini buat. Saya ulangin. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Jadi DNS itu domain name server. Jadi dari soal nomor 2 tadi
hampir sama, tapi ditambahkan satu buah server DNS. Di sini misalkan saya taruh di sini. Saya hubungkan dulu. Kita ganti namanya menjadi DNS server. Setelah itu masuk ke tab config, kita berikan IP 192.168.1.1. Jadi ini nanti IP DNS nya. Pada tab service, masuk ke service ke layanan DNS. Nah, ini dihidupkan dahulu, klik on, kemudian kita berikan nama. Namanya saya lihat dulu namanya. Tidak ada ya. Jadi kita coba berikan namanya, misalkan Evans Fahmi web.com. Nah, pada bagian address itu diisi dengan IP HTTP servernya. Tadi IP HTTP servernya adalah 192.168.1.2. Jadi kita isikan saja 168.1.2. Kita add, kemudian save. Jadi nanti ketika mengakses evansalfahmi.web.com, nanti akan diarahkan ke halaman ini, page ini. Tapi sebelumnya pada PC ini kita atur dulu DNS nya setiap PC. Jadi DNS nya adalah 192.168.1.1. Kita simpan dahulu. Tugas 3 jaringan komputer. Sudah, ini IP-nya adalah ini. Kita tes koneksi dahulu dengan cara kirimkan sebuah paket antar. Sukses semua antara server ke server ke server. Oke, sukses. Setelah itu kita coba buka sini servernya. Setelah terbuka, kita masukkan URL-nya. URL-nya tadi evansalfahmi-web.com. Oke, ini akan masuk ke dalam HTTP server Evans. Ini untuk PC 1, PC 0 nya kita coba juga. evansalfahmi-web.com. Oke, terbuka.
Jadi dari 4 PC tadi berhasil mengakses web server HTTP yang diakses menggunakan DNS ini, evanalfahmi-web.com. Jadi ini adalah jawaban nomor yang ketiga. Kemudian yang keempat seperti ini. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Jadi jaringannya seperti ini, topologinya seperti ini. Ada 2 buah PC client dan 3 buah server dan 1 buah router. Jadi kita akan buat di sini, kita bikin di sebelahnya saja, di sebelah sini. Kita beri nama PC 0, PC 1 aja lah. Kemudian PC 2, kemudian 1 buah switch dan 1 buah router. Switchnya ada 2. Jadi seperti ini kurang lebihnya topologinya. Dan 3 buah server. Tiga buah server itu namanya yang di bawah pendilcom.com, yang ini adalah ilcom.com, dan 1 buah server DNS server. Oke, tadi saya balik dulu. Jadi ini namanya pendilcom, pendilcom.com ya, com.com. Ini adalah DNS server. Sorry, karena tadi di sebelah sudah sama namanya, seperti ini saja. Dan ini adalah ilcom.com. Kita koneksikan dahulu antar perangkat dengan menggunakan kabel jaringan. Ini kita pilih ke fast Ethernet 1. Jadi jaringan yang ada di bawah terkoneksi dengan router melalui fast Ethernet yang ke 1, sedangkan yang router yang bagian atas, jaringan yang bagian atas terhubung dengan router melalui fast Ethernet 0. Kan seperti ini. mail.com. Ini saja. Nah, oke. Nantinya ini akan saya berikan IP yang berbeda jaringan antara yang bawah dan yang atas. Jadi yang PC ini akan saya berikan IP 192.168.1. Jangan 10.5 misal. Nah, servernya ilcom ini saya akan berikan IP 10.2. Kemudian DNS servernya akan saya berikan IP 10.1. Lalu yang bawah itu akan saya berikan IP berapa ya? 100.5, 100.2. Sedangkan yang PC client yang bagian bawah saya akan berikan IP 100.4. Nah, seperti ini.
dan routernya yang fast Ethernet yang 0 atau koneksi bagian atas itu saya berikan IP 10.1 yang ini. Kemudian yang bawah, yang bawah ini akan saya berikan FE1 nya saya berikan IP Oke, karena belum ada IP nya jadi memang tidak bisa. Jadi kita berikan IP dulu. Yang pertama kita berikan IP yang bagian atas, jaringan bagian atas ini yang networknya 10.0. Pertama routernya dulu ya. FE0 nya itu 192.168.10.1. Sedangkan yang FE yang pertama, FE1 itu 192.168.100.1. Dan ini nanti akan menjadi sebuah gateway untuk menjembatani antara network 100.0 dan 110.0. Kita berikan IP dulu yang PC yang kedua di FE0 itu 192.168.10.5 dan gateway-nya itu adalah 10.1 IP router dan DNS servernya 10. Oh, berarti ada kesalahan ini. Ini IP-nya sama. Jadi ini 2 3. Oke, sorry. Jadi nanti DNS servernya itu IP-nya adalah 10.2. Itu nanti DNS servernya memiliki IP 192.168.10.2. Sedangkan yang server ilkomnya itu 10.3 dan ini adalah IP gateway. Kita lanjutkan di sini. IP-nya 10.5. Kemudian default gateway-nya itu 10.1 dan DNS servernya itu IP server DNS yaitu 10.2. Nah, dan ini kita atur IP address-nya adalah 10.3. Default gateway-nya 10.1 dan DNS servernya 10.2. Display name-nya ilkom.com. HTTP-nya diaktifkan, kemudian kita berikan nama di sini ilkom. Selamat datang di ilkom. Ya, kita uji dulu antar router, antar satu buah networknya. Oh ya, kemudian server DNS nya kita isikan IP 192.168.1.2.
Kemudian gateway-nya adalah IP router 10.1, DNS servernya 10.2. DNS kita aktifkan, name-nya adalah ilkom.com, address-nya server HTTP ilkom tadi 192.168.10.3. kita save, coba kita atur dulu, sukses. Coba kita akses ilkom.com, apakah terbuka ya? Com, benar. Ini kita ganti, ini ada yang kepencet nih, ilkom r. Nah, sekarang kita melanjutkan mengisi bagian network yang bagian bawah, yaitu 100.0. Routernya yang ke bawah ini menggunakan IP 100.1 yang nantinya ini akan menjadi gateway-nya. Kita isi dulu yang PC1. IP address-nya 192.168.100.4. gateway-nya IP router tadi 192.168.100.1. DNS servernya 192.168.10.2. ini juga fast internet, IP-nya adalah 192.168.100.2. gateway-nya kita berikan 192.168.100.1 dan DNS servernya itu 192.168.10.2. oh ya, config-nya pada tab service kita ganti dulu indeksnya, tampilan HTML-nya pendilkom, welcome to, ini kita ganti ya, selamat datang di website pendilkom.com. kemudian kita save, kita koneksikan antar network dulu dari PC ke router, sepertinya berhasil. Kemudian kita uji antar seberang, sukses. Antar server ke server, sukses. Nah, kemudian pada DNS servernya itu kita tambahkan lagi, setelah tadi menambahkan ilkom kita bikin lagi, namanya adalah pendilkom.com. addressnya itu ini IP 100.2 itu 92.168.100.2. kita save. Jadi nanti ketika kita mengetikkan pendilkom.com itu akan terbuka layanan web server yang ada di server pendilkom. Sudah, setelah itu kita uji. Coba kita buka browsernya. Lalu kita ketikkan ilkom dulu ya, ilkom.com.
masih terbuka, lalu kita ganti dengan pendilcom.com. Nah, akan terbuka seperti ini. Nah, kemudian kita uji yang bawahnya, PC client 1. Pada tab desktop, pilih web browser. Yang pertama kita masukkan alamat ini dulu, ilkom.com. Nah, masuk. Yang kedua kita masukkan server pendilcom.com. Ya, masuk ya. Jadi cara kerjanya, DNS server ini memberikan nama domain kepada server HTTP, ilkom, dan pendilcom. Jadi ketika kita mengetikkan domain pendilcom.com, misalkan dari PC2 akan mengakses pendilcom.com. Jadi ketika kita mengetikkan di browser pendilcom.com, oleh DNS ini diarahkan ke sini. Atau misalnya ke ilkom, dari DNS ini akan mengarahkan ke ilkom sesuai dengan IP yang diberikan pada layanan DNS-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita keluar dulu. Ini. Nah, ini. Jadi ini adalah topologi dari soal yang nomor 4. 3 buah server dan 2 buah client, 1 buah router dan 2 buah switch, menggunakan jaringan 10.0 dan 100.0. Jadi seperti ini. Jadi itu tadi adalah jawaban dari tugas praktikum 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.